Kita harus objektif melihat peristiwa ini dan kita harus adil ketika kita meminta pertanggungjawaban seorang fungsionaris dalam suatu struktur keorganisasian. Adanya aspirasi dari supporter yang dimotori oleh saudara Richard itu adalah sah-sah saja di era negara demokrasi, itu sah-sah saja. Tapi kalau saya berpendapat bahwa tidak adil ketika kita meminta ketua umum mundur. Kenapa? Kita lihat urutan-urutan peristiwa. Tanggung jawab ketua umum PSSI adalah dia pada leadership dengan tataran kebijakan. Di setiap pertandingan itu ada perangkat-perangkat pertandingan. Ada inspektur pertandingan, ada wasit, ada penjaga garis dan sebagainya. Kalau kita lihat pertandingan berjalan dengan aman, berjalan dengan sangat baik. Rule of the game berjalan dengan baik gitu. Nah, ketika ini berjalan dengan baik, tidak adil kita ketika ini diminta mundur ketua PSSI. Justru sekarang kita harus mendorong ketua PSSI untuk mengambil langkah-langkah terobosan agar supaya tidak terjadi peristiwa seperti di kemudian hari. Yang menyebabkan kerusuhan, yang menyebabkan terjadinya daripada peristiwa ini yang merupakan tragedi kemanusiaan dan tragedi sepak bola yang menggetarkan dunia dan membuat sepak bola kita itu shock. Ya. Kenapa? Karena sepak bola itu adalah panggung hiburan yang paling populer sejagat raya. Jadi tidak perlu mundur ya? Tidak perlu mundur. Kenapa kita mundur? Justru dia harus kita dorong, kita motivasi untuk dia melakukan terobosan-terobosan. Nah sekarang sudah ada transformasi 5 langkah yang diminta oleh FIFA. Menurut saya ini sebuah terapan solusi yang sangat jitu. Sudah itu regulasi FIFA ya, diturunkan oleh PSSI. Nah, ketika PSSI sudah membuat kebijakan itu dalam bentuk regulasi dilaksanakan oleh operator. Operatornya itu LIB. Nah, kalau LIB diminta pertanggungjawaban saya setuju. Karena pelaksanaan daripada regulasi itu LIB, bukan lagi PSSI. Itu LIB. Nah, LIB adalah ada pelaksana. Kemudian pelaksana ini sekarang begini. Ketika sempritan terakhir sudah dibunyikan, kenapa bisa supporter masuk ke lapangan? Berarti stadion ini tidak memenuhi standar, tidak standar ini. Nah, ketika sudah tidak standar, apakah LIB sudah melakukan verifikasi? Kalau LIB tidak melakukan verifikasi, itu kesalahan. Dan itu kena pasal 359 KUHP. Oke, ada yang ingin disampaikan tadi? Kalau terkait soal LIB betul, kita sepakat lah kalau LIB salah. Cuman kan yang harus kita lihat adalah LIB itu bentukannya siapa? Dia menerima kewenangan dari siapa? Gitu. Nah, kewenangannya kan LIB itu adalah di bawah ESCO. PSSI. Baik. ESCO mungkin saya ingin meluruskan apa yang dikatakan Jadi Pak. kalau misalkan memang ini beda, ya jadi ambigu gitu menurut saya. Jadi gini, Richard, kalau kita minta pertanggungjawaban seorang, semua tanggung jawab mulai dari tanggung jawab fisik, tanggung jawab administrasi, tanggung jabatan, itu tidak benar. Itu. Contoh, seorang menteri yang korupsi, masa diminta pertanggungjawabannya presiden? Seorang menteri yang berbuat salah karena diangkat oleh presiden, masa diminta pertanggungjawaban presiden? Enggak benar itu, tidak adil itu. Sama dengan ini. Kalau LIB tidak benar melakukan sosialisasi, kalau panitia pelaksana tidak mensosialisasikan regulasi itu kepada polisi, kepada pihak keamanan, itu sebuah kegelisahan besar dan itu harus dihukum. Ini yang salah ini. Karena regulasi itu jangan-jangan PSSI nggak itu Pak, nggak mensosialisasikan. Bahkan regulasi itu PSSI nggak mensosialisasikan. Kalau PSSI tidak mensosialisasikan, itu berarti harus minta tanggung jawab ketua umum. Itu terjadi kedua. Kan itu juga ada Bang. Jadi gini, saya mengikuti beberapa agenda kegiatan sebelum pertandingan dimulai. Misalkan rakor ya di kepolisian. Itu tidak pernah ada bahas soal terkait safety security. Oh, itu kekeluaran besar kan itu. Gitu, seharusnya ada ya di situ. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa kalau ini domainnya lah LIB, kan LIB di atasnya ada ESCO. Jadi itu kerjanya di mana posisinya itu, maksud saya gitu. Iya. Kan baik, gitu. boleh kita Bapak-Bapak sama-sama lihat ini ada regulasi begitu ya dari PSSI terhadap panpel atau mungkin yang di bawahnya. Sanksi PSSI begitu ya, mana di sanksi PSSI ini dikemukakan Pak Nurdin, kalau Pak Nurdin ingat bahwa seluruh yang tanggung jawab begitu ya adalah
panitia pelaksana ya di pasal 3 ya, betul ya Iya, Pak Nurdin ya? betul. Apakah itu yang menjadi dasar dari Pak Nurdin untuk tetap kekeh bahwa PSSI tidak usah mundur? Ketua umum tidak usah mundur. Kenapa? Karena secara fisik dia tidak bertanggung jawab terhadap persoalan ini, terhadap peristiwa ini. Tapi secara moral dia bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab moralnya adalah dia harus memperbaiki. Dia harus melakukan terobosan terapi yang khusus untuk bagaimana mengatasi setiap pertandingan. Misalnya gini, kalau kita melihat Persebaya dengan Arema Malang, tidak boleh langsung waktu malam. Karena risiko kerusuhan, risiko terjadi anarkis, terjadi masalah, itu bisa terjadi. Baik dalam stadion maupun dalam stadion. Nah, PSSI harus mencermati ini. Jangan ikut kepada TV right, ya, daripada Justru sponsor. itu yang terjadi di awal, Pak Nurdin. Iya. Jadi ketika mulai terjadi jam tayang awal, di awal kompetisi, itu sudah ada keluhan dari supporter. Mungkin Richard bisa menambahkan. Jadi ada banyak yang terjadi kecelakaan karena habis nonton malam, Iya. lalu korban jiwa muncul. Lalu muncul protes-protes lah. Bertebaran di media sosial. Tetapi waktu itu respon dari LIB dan Ketua Umum PSSI itu adalah kepentingan broadcast. Oh, itu Jadi Komprominya ada di seperti situ apa sih Pak tanggung Nurdin jawab. biasanya kita kalau bicara berhubungan soal dengan waktu. broadcast gitu? Ya, jadi sepak bola itu identik dengan industri. Nah, sarana industri itu ada bisnis. Tapi di dalam sepak bola kita harus mempertimbangkan, menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis dengan kenyamanan dan keamanan. Tidak boleh mengedepankan bisnis, tapi kemudian mengabaikan kenyamanan dan keamanan. Karena pada kaca sepak bola adalah untuk menciptakan kebahagiaan, untuk menciptakan, memberikan hiburan, melahirkan kebahagiaan bagi para penonton dalam stadion maupun luar stadion. Nah, oleh karena itu, broadcast penting, tapi tidak boleh ini mendahulukan, lebih diutamakan, sementara tidak tercipta kenyamanan dan ada unsur keamanan yang bisa berbahaya di situ. Nah, oleh karena itu, ketika polisi minta waktu sore jadwalnya, maka tentu polisi sudah mempertimbangkan daripada unsur-unsur yang bisa menciptakan kerusuhan atau ada masalah yang membuat sepak bola itu tidak berjalan dengan baik. Nah, mestinya LIB ini mengikuti polisi, karena yang bertanggung jawab soal keamanan itu Pampel itu adalah polisi. Kalau hukuman administratif itu wewenang FIFA ya, tetapi sekarang ini kan sedang 6 tersangka ini kan kita periksa, saksi sudah banyak, nanti kan ada urutannya, maka ada pasal mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian. Tinggal nanti ketika perintahnya ini kalau memang ada langsung perintah, nanti penyidik akan tahu. Jadi ini sudah kurang di penyidik ya, penyidik nanti akan merunut terus. Kalau sampai ternyata tidak ada perintah, tidak ada, atau ada petunjuk sudah benar, karena begini, sebetulnya dalam rakor pertama itu sudah ada masukan untuk tidak menggunakan gas air mata, tetapi bukan karena aturan FIFA. Jadi waktu itu disampaikan oleh Kasat Intel dalam rakor pertama tanggal 15 September itu agar tidak menggunakan gas air mata. Pertimbangannya karena tahun 2018 ada kejadian sama di stadion itu, menggunakan gas air mata banyak yang pingsan, 1 korban. Jadi mereka itu secara feeling keamanan sudah jalan. Harusnya belajar ya, tidak peraturannya. Itu maaf ya, itu sebenarnya regulasi itu tidak mengatakan sebaiknya. Sebaiknya enggak, wajib. Begini, maksud itu wajib, saya, Pak. Tidak boleh, harusnya Pampel itu ketika rapat itu harusnya Pak menyatakan dengan tegas bahwa regulasi itu tidak boleh sama sekali menggunakan. Saya ingin mengatakan pada saat rapat itu semua anggota keamanan tidak tahu regulasi itu. Artinya ini tugasnya PSSI sebagai yang berkompeten memberikan edukasi, memberikan delivery peraturan. Jadi intinya mereka itu tahu itu berbahaya, tetapi bukan karena regulasi, tapi karena trauma 2018. Ini yang menurut saya kuncinya di situ. Kalau waktu itu disampaikan tentu akan lain lagi ceritanya, Pak Raden. Jadi kalau itu bukan sebaiknya jangan menggunakan gas air mata. Tidak boleh sama sekali menggunakan gas air mata dalam stadion. Nah, tapi sekarang begini ya. Kalau kita mau angkat ke atas ke PSSI untuk pertanyaan tadi menjadi tersangka, menurut saya agak sulit. Mau kenakan pasal apa? Kalau yang sekarang kan pasal, kalau nggak salah pasal 359, Pak. 359 yaitu kelalaian, menyebabkan meninggalnya seseorang, ya. Nah, apalagi di banyak orang itu. Nah, sekarang kelalaian pada ketua umum itu di mana? Gitu. Sementara dia sebagai pengambil kebijakan, leadership dalam setiap pelaksanaan fungsi-fungsi sepak bola Indonesia, regulasi sudah ada. Kemudian sudah mengangkat operator. Nah, kesalahan di tingkat operator, tingkat pelaksana, maka yang mesti tanggung jawab secara fisik adalah ini. Bukan pada ketua umum. Ketua umum tanggung jawab moral ya. Tanggung jawab administrasi kepada FIFA, betul. Ya. Nah, tapi sekarang alhamdulillah dengan lobby Bapak Presiden kita luar biasa ini, FIFA kemudian tidak akan memberikan sanksi. Ini luar biasa. Tapi ada catatannya. Nah, ini yang perlu kita cermati, Bung Toel itu. 5 langkah transformasi yang diminta oleh FIFA itu harus melibatkan PSSI. Kapan hanya dengan pemerintah, maka ini sudah melanggar daripada statuta FIFA sendiri.
Karena tidak boleh pemerintah itu intervensi kepada. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah kita harus acungkan jempol dan kita harus apresiasi. Tapi jangan meninggalkan PSSI. Oke, jangan meninggalkan PSSI itu pesan dari Tapi Pak Nurdin. bacaan saya Pak terkait yang lolos sanksi itu makanya tanda tanya kita judul topik perbincangan malam ini. Di surat itu tidak ada statement bahwa secara eksplisit dijelaskan bahwa Tersurat tidak ada. ya, tidak ada kan Tapi disebutkan bahwa kita tersirat per lolos. telepon mungkin ada. Ya, Mungkin ada. per telepon atau Jadi apa tidak. pasti kan sulit untuk kita ini ya. Cuma maksud saya gini, saya memberikan gambaran bahwa dalam proses menjatuhkan sanksi dalam struktur FIFA sekarang setelah 2016 setelah Sepp Blatter diganti ke Gianni Infantino itu menurut saya sih bahwa kekuasaan dari presiden FIFA itu absolutnya itu justru malah dikurangi lewat FIFA Council. FIFA Council itu isinya 37 Pak Nurdin. Presiden FIFA, 8 vice presiden, 28 anggotanya. Jadi terkait sanksi pasti FIFA akan melakukan mekanisme, dia akan fact finding, dia akan cari fakta-fakta, dia akan cross check entah itu lewat AFC, entah itu lewat dia, FIFA langsung. Lalu kemudian ini akan dibawa ke rapat itu, FIFA Council. Baru kemudian keputusan itu muncul. Jadi bukannya menganulir ini bahwa saya ngerti pemerintah sangat cepat-cepat mengklaim lolos dari sanksi karena ada kepentingan kita tuan rumah Piala Dunia U20. Ada kepentingan itu di tahun depan. Ada tambahan Mas Richard? Ya, kalau tadi bicara soal terkait uang gitu, kalau bicara moral harusnya ketemu punya moral itu, kan gitu. Tapi kalau kita lihat dari kronologis yang di lapangan, apakah Iwan Budianto juga ikut dalam proses komunikasi itu, misalkan terkait soal surat yang tadinya diajukan agar nih pertandingan dimundur, tapi tetap proses malam. Kan kalau saya lihat karena role-nya adalah Iwan Budianto bagian dari PSSI dan juga Esko itu maksud saya. Jadi harusnya memang ini ada hal yang diungkap lah gitu. Tapi sampai hari ini Pak Riyad juga nggak pernah bicara soal itu. Saya tanyakan juga tetap normatif saja terus tidak bisa cari. Ini menarik sekali karena yang disampaikan juga Pak Nurdin tadi, Pak Jokowi presiden kita dalam pidatonya tidak menyebutkan sama sekali PSSI dalam untuk merubah transformasi sepak bola ke depannya. Ini menarik. Indonesia terbebas dari sanksi FIFA soal tragedi Kanjuruhan. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo di Jakarta Jumat malam. Jokowi menyatakan sudah menerima surat dari Federasi Sepak Bola Internasional FIFA soal kericuhan sepak bola Liga 1 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, 1 Oktober lalu. Surat itu tertanggal 5 Oktober 2022 sebagai tindak lanjut dari komunikasi melalui telepon antara dirinya dan Presiden FIFA Gianni Infantino pada hari Senin lalu. Berdasarkan surat tersebut, alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA dan FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut. Selain itu akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, AFC, PSSI, dan pemerintah Indonesia. Saya kira hanya sesuatu yang mungkin begitu senangnya Bapak Presiden ya, setelah mendapatkan informasi dari Presiden FIFA bahwa Indonesia insya Allah tidak akan diberi sanksi dengan peristiwa ini karena begitu tanggapnya, begitu cepatnya pemerintah maupun PSSI sendiri juga melakukan langkah-langkah untuk segera ada membentuk tim untuk melakukan investigasi. Saya kira ini bagian daripada pertimbangan FIFA sehingga tidak memberikan sanksi kepada PSSI. Dan menurut saya FIFA tidak akan beri sanksi karena seorang presiden itu bawahnya harus dijaga. Bagaimana mungkin FIFA nanti di kemudian hari memberi sanksi sementara presiden sudah mengungkap pada seluruh rakyatnya. Tapi PSSI perlu tidak dimasukkan dalam harus. Kalau itu bukan perlu, tidak perlu, wajib. Tapi Kenapa? nyatanya tidak Karena ada otoritas tuh, Pak. PSSI itu adalah penanggung jawab utama dalam persepak bola Indonesia. Jadi itu tidak boleh tidak dimasukkan. Dan saya yakin FIFA tidak akan mentolerir
PSSI tidak masukkan dalam sebagai bagian daripada upaya transformasi 5 langkah itu ya. Oke. Untuk karena paling tidak PSSI yang harus memberikan data tentang stadion kondisi seperti apa, kemudian bagaimana karakteristik daripada support Indonesia, karakteristik persepak bola Indonesia itu ada pada PSSI bukan pada siapa-siapa. Oke, baik, saya ke Tapi untuk karena surat FIFA juga menyebut PSSI, oleh karena itu yang Betul, dilakukan oleh pemerintah menyebutkan. adalah dalam rangka FIFA menurut saya, ya FIFA yang akan membentuk ini. Ya, sebab transformasi ini adalah langkah yang sangat jitu menurut saya dalam mengatasi persoalan-persoalan peristiwa-peristiwa yang lalu. Tapi tim harus membentuk tim. Nah, melihat tim itu ada PSSI dalam. Nah, ada PSSI dalam, ada keamanan, ada pemerintah, kemudian ahlinya. Sehingga tim ini juga adalah tim gabungan. Ya. Itu. Nah, kalau perlu diterapkan dengan pentahelix itu. Ya. Cuma kalau yang 5 poin itu sebetulnya itu spesifik, teknis sekali kan. Ya, teknis, Bicara betul. tentang stadium, standar pengamanan, Ya. social engagement itu adalah supporter dengan klub, supporter dengan timnas gitu kan. Yang keempat, yang kelimanya kan benchmarking kan, standar-standar yang diterapkan gitu kan. Yang keempat itu saya malah lupa tuh apa. Jadi buat saya 5 poin itu sebetulnya teknikal, spesifik. Kalau bicara transformasi kan harusnya besar, Pak Nurdin. Dan transformasi menurut saya kan pertama dari organisasi. Ya. Kalau organisasi jalanin sistemnya salah, clear ke bawahnya yang salah. dikatakan dari Bang Toel tadi, evaluasi dulu selesai begitu dan juga sanksi-sanksinya baru deh kita bebenah. Apakah setuju? Ya memang betul itu. Jadi memang juga harus ada pembenahan organisasi. Tidak cukup dengan yang tadi 5 langkah itu. 5 langkah itu betul. 5 langkah bahwa itu sangat teknis kan? Sangat teknis. Sangat itu. kasus ini banget. Ya, gitu. itu kasusistik. Gitu. Betul. Nah, oleh karena itu untuk membenahi, soal saya mengatakan di awal beberapa hari yang lalu bahwa PSSI harus melakukan evaluasi secara menyeluruh. Ya. Baik sistem keorganisasian, contoh misalnya, bagaimana kalau fungsi-fungsi organisasi ini tidak berjalan sampai ke tingkat bawah, sampai ke tingkat panitia pelaksana. Misalnya regulasi tadi, betul mengatakan mungkin tidak disosialisasikan. Nah ini kan berarti fungsi-fungsi organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu pembenahan organisasi harus dilakukan oleh PSSI. Baik, bicara soal bagaimana regulasi dan juga usut tuntas dilakukan, TGIPF kemarin mengundang Kompolnas, apa saja yang dikatakan? Kami hanya diminta menyampaikan temuan yang dilakukan oleh Kompolnas. Karena kami ketemu dengan internal Polri, eksternal kita ketemu Bupati, ketemu Aremania, ketemu dengan penonton, kita lihat situasi, kita laporkan, kemudian ada diskusi mengenai analisa kita, dan kita hanya berharap keputusan yang nanti akan disimpulkan oleh TGIPF disampaikan Presiden komprehensif, karena kami Kompolnas, penekanan kami, polisi ini kan sebagian dari kerjanya Panpel. Seksi keamanan sama memberikan rekomendasi. Rekomendasi itu muncul karena tadi ada banyak cerita mulai dari sudah berkirim surat, termasuk tiket sudah berkirim surat juga. Tapi Pak Wahyu, apakah polisi bisa kalah gitu dengan Panpel untuk soal aturan? Ya itu ada Polisi ada bagian dari dalam tanda Panpel, petik. berarti kalahnya bukan dengan Panpel. Apa LIB atau Ya kan, pihak polisi lain bagian mungkin? dari Panpel. Polisi Panpel. Bukan kalah dari Panpel. berarti. Dalam tanda Panpel yang petik masuk ada di sini ada tekanan, LIB di tadi. dan tekanan itu saya kira sudah kita bisa mencium dari mana tekanan itu, sehingga akhirnya polisi tidak bisa. Pak Ayu kenapa nggak diungkap aja? Ya itu persoalannya di situ. Artinya begini, oke, ada kesalahan oleh polisi, tetapi sebetulnya ada polisi hanya subsistem saja. Ada Maksud saya sistem- kenapa mengalah begitu harusnya tadi direkomendasikan Saya sore? setuju pertanyaan itu, harusnya tidak mengalah, Pak. Iya. Karena polisi itu kan punya intelijen. Ya. Karena ada pressure Jadi, katanya Puang. Tidak bisa, Iya. tidak bisa polisi seharusnya tidak beri izin ketika tidak disetujui oleh LIB untuk memajukan jadwal pertandingan. Tapi- Mestinya tidak keluar izin dari. Tetapi Pak Jadi sebenarnya yang Nurdin menekan kan siapa, Pak polisi- Wahyu? Polisi Indonesia. Sebenarnya yang menekan Indonesia ini Kapolres ini AKBP, dia punya orang yang pangkatnya lebih tinggi. Nah, saya kira ini masih ada lagi yang lebih kuat Pak lagi. Ayu, Oke. pertanyaan saya betul. Kalau itu berarti Kapolres tanggung jawab terkait soal ini. Bagaimana? Kapolresnya. Kan tadi kan gini, kan sebelum pertandingan ada runutan terkait soal perizinan. Ya. Masuk surat ke Yamin. Ya. kan? Ya. Yamin memproses kira-kira situasi Dan kondisi menolak, seperti apa. ditolak, Kan gitu. ditolak, Nah, minta terus? mundur, minta Nah. tiket jangan dicetak. Tetapi ini kan ada struktur yang saya kira saya nggak bisa ungkapkan fakta di sini, tetapi itu ada dalam tanda petik ada tekanan-tekanan, dan Dari itu penyakit mana Indonesia. tekanannya, Itu Pak penyakit Wahyu? Indonesia, saya kira penyakit Indonesia ketika Ya, bukan dari Panpel. Ketika relasi kuasa itu bicara, itu kondisi Indonesia. Saya kira ini yang harus menjadi pelajaran Kalau kita bersama. Ya. prediksi Bang Toel tekanannya dari mana? Dari Jadi kalau struktur mendengar yang lebih penjelasan tinggi lah.
penjelasan paling betul sini berarti memang ada masalah sebelum pertandingan. Jadi kan bicara surat menyuratnya masuk ke Yamin proses nih. Analisanya keamanannya apa? Sedang, tinggi atau tinggi. apa kan gitu. Tinggi berarti kan. Nah, karena itu harusnya minta tinggi ini kan jadi ini pertimbangan. Iya betul. Yang mestinya ditolak, Pak. Saya sepakat sama Puang. Begini. Apa ini ada tanda-tandanya Kapolda Jawa Timur dimutasi? Bisa saja tekanannya bukan di level Polda, bisa lebih atas lagi. Saya kira kita bisa membaca dari mana tekanannya itulah. Berarti Dan saya kira- Kapolri atasnya lagi, Pak? Oh, bukan Kapolri. Atasnya Nah, bukan lagi siapa? apa Begini. Kompolnas tidak menemukan itu? Ada. Apa juga karena- sudah kita serahkan secara terbuka kepada TGIPF ya tim gabungan independen pencari fakta. Sudah kita sampaikan termasuk analisa mengapa jamnya kalau malam mengapa tidak dipasang jam 7 tapi sudah kita sampaikan semua. Nanti biar TGIP resmi kalau ingin penjelasan resmi ketua kami kebetulan ketuanya TGIPF dan ketuanya Komnas itu sama-sama Prof Mahfud. Bila nanti dijelaskan oleh beliau-beliau yang jelas semua data sudah kita berikan. Yang termasuk penting analisanya. Pak Wahyu, Ya. saya tidak ingin tim gabungan ini masuk angin juga. Ya, Oh, saya yakin kalau Pak Mahfud itu pencinta bola. Ya. Waktu zaman saya, beliau itu selalu nonton bola. Termasuk waktu terakhir itu pertandingan ke Malaysia, beliau ikut nonton bola ya. itu. Nah. Dan beliau orang-orang yang integritas tinggi, memiliki integritas tinggi. Jadi saya yakin dia akan transparan, terbuka dan akuntabel kalau Pak Mahfud. Bapak-bapak, Dengan tragedi kemanusiaan ini, tragedi sepak bola ini memang sangat melukai hati kita semua. Oleh karena itu kita harus memberi empati yang luar biasa kepada seluruh korban. Saran saya kepada PSSI adalah pertama melakukan evaluasi menyeluruh, pembenahan secara menyeluruh sehingga di kemudian hari tidak akan terjadi. Yang kedua, tidak usah buru-buru untuk menggelar liga kelanjutan Liga 1 ini sekalipun tentu sangat tidak senang para supporter kita, para penonton kita, para penggila bola, pencinta bola. Tetapi untuk kita berikan empati yang luar biasa kepada para korban dan kemudian PSSI harus betul-betul menyadari bahwa peristiwa ini tidak boleh terulang di kemudian hari. Makanya saya pembenahan ini jangan buru-buru. Sebelum tuntas ini pertama adalah hasil daripada TGIP, hasil investigasi dilakukan oleh PSSI dan harus disampaikan kepada publik secara transparan, akuntabel sehingga masyarakat bola Indonesia bisa memahami apa yang terjadi kemudian ke depan tidak akan terulang kembali. baik.